warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi tentang UAS PBO, yaitu tentang aplikasi berbasis desktop dan database. Dan anggota saya beranggotakan yang pertama Tegar, Wulandari Febriani, Teresia Kurnianti, dan Muhammad Rifani, serta saya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh teman saya. Mungkin bisa Tegar untuk share screen. Udah muncul? Udah muncul. Halo, apakah sudah muncul kawan-kawan? Langsung aja buka itunya. Sudah yang Tegar. Dibahas aplikasinya. Oke. Yang pertama-tama di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi yang kami gunakan. Untuk yang kami gunakan di sini ada Exam. Yang Exam itu sendiri merupakan sebuah web server yang mudah digunakan untuk melayani tampilan halaman web yang dinamis. Nah, jadi kami menggunakan Exam ini untuk menyambungkan sebuah program dalam database. Untuk selanjutnya, database yang kami gunakan itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Teresia. Oke. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang kami gunakan selanjutnya, yaitu SQLiok. SQLiok sendiri merupakan salah satu tool administrasi yang digunakan untuk database MySQL dan biasanya menggunakan phpMyAdmin yang di-include di dalam aplikasi Exam untuk melakukan administrasi database. SQLiok adalah aplikasi alternatif untuk melakukan proses administrasi MySQL. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifani. Oke, terima kasih Saudari Teresia Kurnianti. Nah, di sini untuk menyambungkan sebuah program ke database, kami mempunyai sebuah kelas yang bernama koneksi, dan isi dari kelas koneksi tersebut ada berupa mengimport Java SQL connection, mengimport Java SQL Drive Manager, dan mengimport Java SQL exception. Nah, untuk metodenya di sini kami menggunakan public static connection dan mengambil get connection, dan codingannya yaitu if connection sama dengan null, try string URL, terus dengan alamat JDBC MySQL / localhost dengan kode 3306 / penjualan, string user root, string password tanda titik 2, terus driver manager titik register driver drive new terus MySQL JDBC driver, terus koneksi driver manager titik get connection URL user password system output println jika berhasil, dan catch exception system out println jika error, dan mengembalikannya ke koneksi. Nah, untuk kelas GUI-nya akan dijelaskan oleh saudara Tegar. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelas GUI-nya, yaitu saya sudah membuatnya. Nah, untuk desain program kami, yaitu ini adalah contoh desktop yang kami buat, yaitu yang bernama Toko Sirnabaya. Nah, untuk
tampilan output bisa dilihat menggunakan ini. Nah, untuk tampilan output kurang lebih seperti ini. Nah, untuk source code yang kami gunakan adalah seperti ada import connection, ada import prepared statement, ada threshold statement atau that, terus ada simple that format atau G option, ada default table model. Nah, untuk pertama kita akan mengatur tanggal pada GUI tersebut, yaitu dengan cara string tanggal, terus private default table model. Nah, lalu kita langsung itu untuk tanggal di desain yang ini. Lalu kita akan lanjut ke total biaya. Nah, total biaya itu dia untuk output total biaya yang ada di sini. Nah, total biaya itu kita menggunakan integer dan for. Nah, untuk rumusnya itu adalah total biaya ditambah dalam kurung jumlah barang dikali harga barang. Nah, untuk bisa munculkan output dengan cara tx total bayar, set text, string value of total biaya, atau lalu selanjutnya tx tampil, set text, rupiah plus total biaya plus ini 02 ini untuk kategori rupiah. Nah, tx tampil ini adalah untuk isi dari seperti text field yang ada di sini. Ini contoh kita nomor transaksi. Nah, dia muncul adalah tx nomor transaksi. Lalu kita auto number. Auto number ini kita sama aja untuk output seperti tadi, tapi dia untuk memunculkan auto number sendiri kayak muncul nomor sendiri, tidak perlu kita ketik otomatis. Dia tapi kita harus menggunakan koneksi ke database. Nah, untuk menggabungkan database kurang lebih seperti ini untuk database-nya. Untuk cara menyambungkan database. Lalu ya kita menggunakan if, terus result set, string SQL, if else, terus kita membuat membuat public void kosong, yaitu dia untuk menghapus atau untuk agar tidak terisi otomatis. Dia itu ada program sendiri. Nanti program utama dia memanggil semua text field yang ada, clear juga, dan tambah transaksi ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fareja Aditya. Untuk Fareja, Oke, terima kasih. persilakan. Mungkin bisa dibuka lagi itunya source code-nya. Nah, untuk ditambah transaksi ini kita yang pertama kita nambahin untuk elemennya itu kan integer, itu ada jumlah, harga, dan total gitu. Nah, itu juga kan berfungsi untuk nanti di penambahan dan kembalian gitu. Penambahan harga dan kembalian serta total biaya nanti. Di bawahnya itu ada public GUI. Nah, yang itu bertujuan untuk menampilkan gitu. Menampilkan tentang barang-barang yang udah di input, nanti habis itu ditambahkan. Nah, nanti itu akan muncul di tabelnya gitu. Dari nomor transaksi, ID barang, nama barang, serta jumlah yang dibeli. Nah, nanti di bawah itu ada harganya. Tercantum harganya itu berapa gitu. Jadi di sini inputnya akan seperti itu. Mungkin bisa ke bawah lagi agar bawah lagi. Nah, yang hapus itu, yang private void hapus. Nah, yang button, nah sini aja stop. Ya udah stop sini aja. Kejauhan. Nah, di button hapus itu pertama itu kan kita buttonnya itu di desain itu kita klik kanan dulu, habis itu
klik event baru ke action performance gitu kan. Nah, nanti di situ kita tambahin source code-nya tentang hapus gitu. Hapusnya itu kan dia kan langsung kolom per kolom gitu. Jadinya pas kita klik kolomnya itu dia langsung hapus semua dari ID transaksi, nama barang, jumlah, dan juga harga barang itu langsung terhapus semua. Karena kan biar langsung gitu satu itu. Nggak mungkin kita hapusnya per baris satu-satu. Dan juga yang di bayar itu dibayar itu kan yang seperti tadi lah, yang ada total bayar kembalian. Nah, itu berfungsi di button itu berfungsi untuk memproses gitu, memproses total dari semua yang dibeli. Habis itu bayarnya itu kan misalnya duit kita, misalnya harga barangnya itu 50.000. Nah, duit kita 60.000. Jadinya nanti di situ outputnya maka kan kembalian 10.000. Ataupun jika duit kita 40.000 dan harganya 50.000, maka nanti di situ ada apa itu notifikasi bahwasannya uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Oke, lanjut ke bawah ke button simpan. Nah, di button simpan ini penting untuk di database-nya. Karena di sini nanti langsung jika kita pencet simpan, maka data-data yang tadi itu akan semuanya akan berpindah langsung ke database secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu menulis lagi, misalkan seperti program yang saya lihat itu kan dia masih menulis apanya itu kayak database-nya. Nah, kalau di sini sudah otomatis. Jadi langsung terhubung ke database dari programnya. Jadi programnya itu jika simpan maka langsung ke database data-datanya. Bawa lagi ada nggak? Nggak ada, itu aja. Mungkin bisa langsung ke apa itu ke tampilannya. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini. Nah, nomor transaksi dengan tanggal itu langsung secara otomatis. Dia jadinya langsung ter teroutput secara otomatis. Untuk tanggal langsung otomatis. Sekarang kan tanggal 30, jadinya langsung tertulisnya situ tanggal, bulan, tahun. Nah, untuk yang TR001 ini itu adalah nomor transaksinya. Nah, untuk ID customer mungkin bisa ditulis Tegar. Nah, nama customer juga. Nama barang mungkin bisa pas celana atau sabun gitu. Atau baju. Keluarga 50.000 aja mungkin bisa. Apa berapa? Jumlahnya satu atau dua. Satu. Nah, sabar saya jelaskan dulu. Nah, di sini kan langsung apa tuh ter apa tuh outputnya tuh langsung ke nomor transaksi, kode barang, ID barang, nama barang, jumlah, harga gitu. Nah, mungkin bisa satu lagi. Baju, harga. Nah, ini di sini udah dua gitu kan.
Nah, di bawah ini udah ada hasilnya. Hasilnya 200.000. Kan tadi celananya kan 2 gitu kan. Sama ditambah itu. Nah, coba dihapus dulu satu. Dihapus yang baju. Hapus yang baju. Dah. Coba bayar pakai duitnya kurang. 150 sudah bayar. Di baju. Nah, kalau itu berarti kalau di sini nggak mencukupin duitnya karena yang dimintanya itu 200.000 gitu. Oke, mungkin atau bisa ke database-nya gitu. Mau lihat output database-nya. Nah, untuk tadi itu kan udah terlihat gitu kan tampilan GUI sama outputnya. Lanjut ke database-nya. Nah, untuk database-nya yang masuk tadi cuma satu, dikarenakan tadi kita hapus. Jadi yang tersimpan cuma satu gitu. Mungkin itu sama gitu kan, nomor fakturnya TR001, ID barang 001BR, nama barang celana jumlah 1, harga 50.000. Totalnya juga harga totalnya 50.000. Oke, mungkin ada lagi nggak yang dibahas kita? Oke, di database selanjutnya itu bisa dibuka. Nah, ini untuk database di table penjualan. Kalau yang tadi kan penjualan rinci. Kalau di penjualan ini TR nomor faktur 001, itu nomor fakturnya. Untuk tanggalnya juga udah terdetek dan ID consumernya juga udah. Dan total belinya adalah 50.000. Oke, mungkin itu presentasi dari kami. Eh, mungkin sekian. Maaf kalau ada salah kata dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.